harus bergerak cepat untuk menemukan peluang-peluang baru. Betul kan kalau mobil kita itu banyak Ya, kemana-mana gitu. karena LDR-nya nggak tahan. Brand ini adalah identitas. Brand itu dipikirkan terlebih dahulu. Peluang kita ya para UMKM sudah Ya. diterima di sini, dikasih jalan istilahnya ya, bisa insya Allah bisa go internasional. Era sekarang kalau kita bisa bekerja dengan baik dengan pasangan kita, itu akan lebih berjalan itu lebih ada makna. Iya, betul. Kendala-kendala yang saya lihat dari bisnisnya UMKM itu adalah yang paling mahal buat gerai sendiri. Tresnan ini yang mengambil alih biaya yang paling mahal dari warga. Selamat pagi semua, Tresnanku padamu siap. Hari ini kita akan kedatangan seorang tamu yang jauh-jauh dari, bukan dari Surabaya, yang namanya jauh-jauh pasti dari luar kota. Hari ini sudah ada di sini produk-produknya, dan produk sebagus ini ternyata dikreasikan oleh seorang ibu dari Malang, jadi bukan dari Surabaya. Dan kita sebenarnya sangat kepingin tahu tentang Javiera ini apa ya. Ini brandnya Javiera, dan dari tampilan outlooknya ini sudah sangat internasional banget. Jadi hari ini kita sangat beruntung karena di Tresnan hari ini kita kedatangan ownernya langsung, yaitu Ibu Hanum. Tanpa panjang kata, kita langsung berkenalan dengan Ibu Hanum. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, sudah hadir di Tresnan hari Terima ini. kasih. Oke, Bu, Ya. ini menjawab penasarannya teman-teman tentang produknya Ibu yang namanya Javiera. Ya. Ini saat pertama kali, ini terus terang ini saya bukan mau promosi atau apa enggak, tetapi pada saat pertama saya melihat produknya Ibu di pameran ya, Bu, Ya. Ya. itu sudah melihat bahwa ini punya potensi untuk go internasional. Alhamdulillah. Dan memang yang diikutin Ibu dari pameran ke pameran, dan itu sudah mengarahnya sudah sangat tepat. Dan yang membuat saya ini kemarin sempat berpikir adalah, kalau misalkan kalau kita lihat produk seperti ini tampilannya, ada 3 varian ini, tampil di modern market atau di sebuah supermarket, dan melihat dari jarak jauh kita sudah melihat, oh ini produknya import ya. Karena tampilan outlooknya Anda bisa lihat sendiri di sini. Ini didesain dengan tidak sembarangan gitu. Inilah yang kemarin ketika saya dan partner-partner saya di Tresnan membuat satu Tresnan UMKM Project, kita arahkan ke UMKM siapa yang berminat untuk dibawa produknya ke luar negeri bersama dengan Tresnan. Saya dalam hati mikir gini, Bu, Javiera ikut nggak ya? Saya mikir begitu, teman-teman. Dan akhirnya ada katalognya juga, ada company profile-nya, dan beruntung banget ada Javiera yang ada di Tresnan hari ini. Terima kasih atas Bu, kesempatannya. teman-teman Ya. kepengen kenal sama Ya. Ibu. Bu Hanum kalau boleh tahu, Bu, apakah memang background-nya Bu Hanum sendiri suka dunia kuliner? Awalnya belum ya, awalnya. Belum. Awalnya. Jujur banget ya. Awalnya. Tapi setelah mendalami dan menekuni enjoy sekali. Enjoy sekali, Bu. Ya. Oke. Dan passionnya kayaknya. Sudah nemu passionnya Iya. atau cuannya, Bu? Cuman dia tidak masuk. Passion dan cuan itu Iya, ingat ya. iya. Oke, Bu, kalau boleh tahu, Bu, kita kenalan dulu sama Iya. Ibu. Background latar belakang pekerjaan Ibu sebelum di kuliner apa ya, Bu? Atau langsung terjun kuliner? Bunda, setelah saya lulus kuliah ya, Oke. waktu itu saya langsung terjun ke ke perbankan. Perbankan. Perbankan ya, waktu itu saya terima langsung di Bank Tabungan Negara, Oke. plat merah ya, BTN. Oke. Waktu itu penempatan di Jakarta. Jakarta. Ya, kita jauh. Dan setelah menikah, saya inginnya mengikuti suami di Malang. Karena waktu itu tidak bisa, akhirnya saya stay di sana sampai saya melahirkan anak di sana. Terus kena Krismon. Nah, kena Krismon itu katakanlah ada pensiun dini ya, tapi untuk yang pegawai lama, saya kan pegawai baru. Tapi karena saya ingin mendekatkan keluarga, akhirnya saya mengajukan pengunduran diri dan pensiun dini di tahun 2000 waktu itu. 2000. Terus pulang balik ke Malang, anak saya kan masih bayi ya, setelah setahun 2 tahun bisa ditinggal saya kerja lagi. Kerja lagi, tapi kali ini di Malang ya? Iya, di Malang, dengan perusahaan multinasional, dan ini sih internasional ya, maksudnya dia pusatnya di Malaysia atau di England waktu itu, Coats itu kan.
basicnya di perusahaan yang kedua ini ibu di perbankan atau Finance. Oh, melenceng lagi. Oke, finance kali ini. Oke, Ya, iya. finance, analis finance ya. Itu sekitarnya mungkin dari 2001 sampai 2015. 2001 sampai 2015. Ya, iya, hampir hampir segitu. Bukan sih, ya, maaf, 2008. Oh, Maaf, 2008. 2008 sampai dari 2001 sampai 2008, 7 tahun. 7 tahun. Karena harus dipindah ya, kan nggak bisa di Malang terus karena harus pindah dari luar kota. Saya nggak bisa, saya mengundurkan diri Mengundurkan lagi, terus nggak bisa diam, pengen kerja, akhirnya kerja yang di Malang, jadi di perusahaan, anak perusahaan PLN ya, itu dari 2008 sampai 2015. 2008 Sudah 2015. mulai jenuh ya kali ya, terus kita saya keluar. Bidangnya beda lagi ya, Bu? Waktu itu finance juga, Oh, maksudnya finance. di bidang keuangan juga gitu kan. Terus keluar, saya keluar dari zona nyaman, ingin berwirausaha. Karena saya tidak ada background kreativitas yang bisa mendukung ya, karena saya selama ini di belakang meja terus. Akhirnya saya ikut sama teman saya dan pelatihan di Disko Pindad, waktu itu craft. Oh, pelatihan wirausaha kecil-kecilan gitu ya, Ya. Bu. Di bidang craft yaitu di Kopits. Nah setelah itu saya ya sudah mulai ikutkan pameran-pameran lah waktu itu. Oh, sudah ada ya. Sudah ke Grand City sini, ke Pekalongan, Hari Batik Nasional gitu kan. Ya sudah banyak mana-mana lah gitu. Itu produk craftnya itu apa, Bu? Di Kopits Art. Di Kopits Art itu yang seperti apa? Mungkin teman-teman. Di Kopits itu apa ya, kayak seni menempel di kertas atau di apa bahan gitu ya. Terus habis itu kita bikin untuk tas, untuk kalung gitu. Nah saya di Kopits Suspeso, bahan dasarnya dari batik. Jadi batik yang ditempelkan, terus habis itu dibikin ya kreasi lah gitu ya. Jadi dibikin kalung, dibikin tas gitu. Itu pameran ke Grand City pernah. Terus Hari Batik Nasional ke Pekalongan juga pernah diajak dinas. Nah setelah itu tahun 2019 saya lihat berita yang COVID masuk Cina. Iya. Nah itu kan langsung saya berpikir, waduh ini kalau hanya craft di seperti ini kayaknya nggak bakalan inilah gitu, nggak bakalan bisa berlanjut gitu di kondisi ekonomi yang pasti nanti kacau gitu kan. Dan virus itu kan di Cina itu kan bisa aja virus itu masuk kemana-mana, itu kan cepat itu. Jadi saya langsung putar balik ke makanan aja deh yang apa ya, produk yang katakanlah bisa bertahan di era pandemi gitu kan. Waktu itu 2019 makanan lah gitu kan. Karena saya juga nggak ada background makanan, saya browsing otodidak aja. Waktu itu lagi musim dessert box. Saya juga berpikir ini juga walaupun jual makanan harus online. Nggak mungkin punya gerai itu nggak mungkin. Nanti kalau pandemi itu pasti nanti yang waktu itu di Cina sudah lockdown, sudah apa gitu kan. Nah ini saya pikir makanan apa yang bisa di online, yang bisa bertahan lama dan diminati kayak gitu. Nah ini waktu itu musimnya dessert box. Nah dessert box itu saya searching, bikin trial error berapa kali, akhirnya jadi produk. Ya udah dijual langsung, saya nggak langsung online. GoFood, GrabFood, waktu itu masih ada, belum ada ShopeeFood di Malang, masih ada GrabFood sama GoFood, saya masukkan set. Udah dari situ saya juga online ke mana, IG, IGS, VPS, semuanya saya gencarkan di online-nya, ke IG-nya juga. Pas tahun 2020 masuk ke sini, itu ya sudah online, sudah jalan. Jadi langsung. Timingnya pas ya. Namanya pas, dan waktu itu di lockdown itu online saya sudah jalan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi berawal tadi kalau saya amati dari ceritanya Ibu, Ya. kenapa berani beralih pindah dari sini ke sini? Itu awalnya karena LDR-nya nggak tahan. Ya. Itu yang kuliah. Iya, kalau saya garis bawahi ceritanya berawal dari nggak tahan kalau LDR sama suaminya. Jadi Iya, betul. gimana caranya keluar dari Jakarta kembali ke Malang, tapi karena ibu ini sangat aktif, ya nggak bisa diam. Iya. Akhirnya cari pekerjaan lagi, dan berujung tadi menemukan satu ya usaha kecil-kecilan di bidang craft. Tapi saya belajar banyak hari ini dari ceritanya Bu Hanum, bagaimana membaca situasi dengan sangat cepat gitu ya, karena kebanyakan dari kita itu kadang-kadang melihat sesuatu itu masih wait and see, Oh, iya. nunggu dulu, melihat dulu, nunggu lagi, lihat lagi. Jadi ada poin-poin yang saya tangkap tadi dari Bu Hanum bahwa kita harus bergerak cepat Iya. untuk menemukan peluang-peluang baru. Betul. Justru
Bu Hanum ini menemukan satu celah, satu peluang, satu opportunity untuk mengembangkan bisnis kuliner di saat orang lain mungkin nganggap itu bencana. Iya betul. Tapi Bu Hanum dengan sangat cepat nangkep ini sebuah peluang, justru masukin ke eranya online semua, Iya. Ibu masukin ke online, Iya, betul. dan akhirnya pas ketika Indonesia pandemi, Ibu sudah Sudah siap. spread marketnya Iya. di online. Iya betul. Seperti itu ya Bu. Iya. Produk pertama Bu, di kuliner ini apa yang Ya Ibu di set create? box itu. Dessert box. Waktu itu masih 2 varian. Sampai sekarang sudah 8 varian dengan ukuran yang small sampai yang reguler. Waduh, Terus delapan habis varian. itu apa? Dessert box ini bentuknya apa Bu? Salad kah? Bukan di set box itu buah seperti atau- ya biasanya itu kalau di set box kan cake ya. Oke. Nah, ada cake, ada whipping cream, ada ganas itu sama cream cheese atau apa. Nah, ini juga saya beda lagi dari yang lainnya. Nah, kuncinya beda ini. Saya nggak mau sama yang lainnya. Iya, iya. Saya pakai biskuit. Biskuit. Ya, jadi cake-nya itu saya ganti dengan biskuit. Jadi memang beda. Jadi nggak terlalu enak. Kalau biasanya kalau cake itu kan enak ya. Ini nggak terlalu enak karena biskuit dan saya masukkan ke freezer. Jadi seperti es krim gitu. Oke. Tapi nggak terlalu es krim banget gitu. Terus semuanya itu saya bikin sendiri. Jadi nggak terlalu manis dan tidak terlalu enak gitu. Jadi bikin nikmat. Malah kita itu kan tagline-nya nikmatnya bikin lagi. Itu keluar dari kata-kata pelanggan kami, testimoninya. Oh, gitu. Testimoninya itu gitu. Enak Bu, nggak enak, bikin lagi. Aduh ini nggak bisa satu, harus bikin lagi nih Bu gitu. Akhirnya saya keluarin tagline-nya nikmatnya bikin lagi. Wah, nikmatnya bikin nugget ya teman-teman ya. Wah, ini jadi pengen ini. Ini pagi-pagi ini jadi Iya, pengen. iya, pas saya masuk terus tapi jauh. Iya, Pak. Ini coba Ibu ini pindah ke Surabaya, alangkah bahagianya kita ya. Oke Bu, nanti kalau saya ke Malang kasih pesan ke Ibu ya. Saya buktikan nugget atau enggak. Iya, siap. Oke, dessert box Bu. Nah, dessert box ini Ibu dari 2 varian. Ya, Sampai sekarang 8 varian. Ada yang kecil, ada yang gede. dari freezer kulkas rumahan itu freezer yang di atas itu, yang kulkas itu sekarang sampai sudah freezer. Beneran? Waduh. Wah, berkembang banget ya Bu ya. Itu memang di pandemi ya. Pandemi. Ya, memang apa ya? Pada saat kita manusia ini memang diciptakan itu memang bagaimana untuk bisa cepat beradaptasi. Betul. Jadi memang ya kalau kita mau mampu beradaptasi dan survive dan kemampuan kita atau kemauan kita untuk segera bangkit ya pasti akan ada jalan. Iya, betul. Seperti itu, seperti ceritanya Bu Hanum. Ya. Ya. Dari dessert box kemana lagi Bu? Ya banyak sebenarnya ya, kayak pelanggan itu masih Bu, ininya ada apa namanya untuk makannya, masa di situ aja. Kita kan kalau beli online itu kan sekali ya sama makannya sama minumnya gitu kan. Gitu. Terus saya juga gitu, waduh kalau makanan saya kan nggak bisa masak gitu ya. Cuma anak saya itu suka pasta. Nah, coba aja pakai spaghetti, pasta spaghetti. Tapi ya, kembali lagi, pasta spaghetti kan sudah banyak gitu. Apa yang bisa membedakan gitu kan? Akhirnya coba deh dibakar, di-burn gitu, di-toast gitu kan. Kita toast, kita bakar, ternyata lebih enak, bukan? Ya udahlah kita jual itu, banyak yang suka juga. Malah sehari kayak minum obat, sehari 3 kali pernah itu. 3 kali? Iya, saya customer yang sama. Customer yang sama Bu? Iya, pesan di Gojek itu kan ada kelihatan namanya dulu. Ini kan sudah pesan lagi. Kok nggak pesan sekalian? Iya, akhirnya sampai ya udahlah, alhamdulillah dari situ berkembang terus, ada minuman, ada puding gitu kan. Minumannya apa Bu? Yang masuk chiller juga, yang kemasan atau? Blended itu aja di kita Oh, nanti, oke. terus kita blended sendiri Oke. ya, gitu. Terus habis itu kan puding, ada puding Puding lagi, tambah lagi. ya. Terus permintaan customer juga waktu itu kan kita online ya, ditulisin itu, tolong dong Bu ditaruh di box, terus ditulisin ini pesennya gitu kan, apa name card apa gift cardnya itu. Jadi kan ini minta hampers gitu kan. Wah dia harus sediain hampers ini. Akhirnya kita sediain hampers, jual juga di online, laku juga apalagi pandemi. Itu yang saya dapat pandemi itu dari apa ya, FKUB, Fakultas Kedokteran UB itu ya. Iya. Ngirim untuk dokter-dokter yang kena COVID. Sehari itu bisa sampai 25-30. Wah. Saya itu, Hampers ya, Bu? iya saya itu senang-senang benar sedih. Ya sedihnya, waduh masa sehari ngirim dokter sakit 25. Berarti ada 25 orang, besoknya ada lagi 30. Kan banyak yang dengan sakit gitu ya. Sedih, tapi ya seneng karena dia order. Tapi sedih juga gitu loh. Tapi itu FKUB itu banyak sekali yang ya dari online itu dari GrabFood, GoFood gitu. Iya. Ya, dari situ hampers pun itu nggak hanya untuk untuk Lebaran, Natal itu enggak. Ya harian untuk ulang tahun, Ada ya? ada anniversary,
permintaan maaf, lagi ngambek-ngambekan dikasih hampers juga ada. Oh ada itu ya. Ada. Karena kan dessert kan manis. Itu ada idenya kan. Jadi kalau lagi ngambek-ngambekan atau LDR-an ya. Iya. Belinya juga ada itu buat istrinya di sini. Belum ada. Ada ternyata ya. Terus ambil momennya juga waktu lebaran waktu itu. Saya ambil momennya juga itu. Saya iklankan juga, saya online juga. Bagi yang nggak bisa pulang mudik lebaran, bisa dengan antaran hampers. Jadi orang yang luar kota kan bisa pesan di Tokopedia juga bisa, Shopee juga bisa, GoFood, GrabFood, nanti dikirim ke saudara-saudara di sini. Wah itu juga kena juga itu momennya. Laris lagi. Laris terus pokoknya ibunya. Iya, alhamdulillah. Jadi pandemi justru membawa berkah ya buat ibu. Iya. Karena itu yang menangkap peluang-peluang itu kan orang nggak bisa mudik ini kena lockdown gitu. Iya. Wah ini bisa nih jadiin apa namanya tuh temanya itu nggak bisa pulang tapi ada hampers untuk ini gitu. Judulnya nyemil di rumah aja. Seru. Cerita Bu Hanum ini benar-benar salah satu yang bisa menginspirasi buat teman-teman termasuk saya sendiri. Karena background dari Bu Hanum sendiri bukan dari yang bisa membuat makanan olahan ya. Dan akhirnya karena nangkap sebuah peluang opportunity menjadikan itu sebagai sesuatu revenue stream yang baru buat ibu gitu. Oke, Bu, terus dari situ kok ke sini? Iya. Ini Sekarang sudah nggak ada pandemi, Ya. semua sudah boleh keluar, gitu kan. Otomatis ini harus menangkap peluang pasar yang baru lagi. Nah, tuh. Bikin apa ya? Kita pelanggan sudah minta saya buka outlet, bisa dine-in segala macam gitu kan. Tapi waktu itu saya masih ragu-ragu karena waktu itu masih pandemi itu ada yang boleh buka, ada yang nggak saat itu, ya kan. Tapi antara aja deh, itu nanti saya mau bikin produk kering yang bisa dibawa kemana aja, bisa dijual di mana saja, yang tahan lama gitu kan. Kenapa saya pilih pastry? Waktu itu juga pastry baru masuk Indonesia lagi booming juga, seperti croissant, ya sekarang ada crumbolini, crumbulan atau bulir, semua macam-macam yang pastry itu kan banyak. Cuma saya bikin gini, kalau itu kan tahannya cuma 1, 2, 3 hari aja. Gimana kalau kita bikin yang kering, yang bisa tahan lama, yang bisa dimakan di mana saja, oleh bisa. Ya saya bikin pastry kayak gini. Dan biasanya orang itu kan panjang-panjang. Saya pilih yang pendek. Kenapa? Kalau kita lagi jalan nih, bisa dinikmati di mana aja kan, pas lagi nyetir gitu. Kalau makan kalau panjang kan ngobrol semua kan. Kan kotor kan, sebel kan kalau mobil kita tuh banyak makan gitu kan. Ini kayaknya ibu pengalaman banget ceritanya sampai berapi-api ya. Kan harus gitu kan, waduh mobil kotor semua, banyak semut atau apa gitu. Kalau ini kan nggak ngelahap, bersih Oke, gitu. jadi inovasinya adalah ngelihat peluang baru. Banyak waktu itu pastry masuk Indonesia, termasuk croissant tadi ibu juga sudah cerita. Dan satu inovasi lagi yang mungkin kita bisa pelajari dari Bu Hanum adalah bagaimana memudahkan orang untuk mengkonsumsi. Iya. Gitu ya Bu ya. Jadi dibuat one bite size. Ya, jadi one bite size itu bahasa kekinian saya juga perlu belajar. Jadi sekali makan, jadi nggak perlu lagi jatuh-jatuh atau ngerepotin lagi kotor-kotor lagi gitu ya Bu ya. Oke. Ini kapan Bu? Sejak kapan? 2000 berapa? 2000 ya pandemi sudah mulai 2020-an. 2021 2021 lah. ya, mulai agak normal. 2021 akhir ya. Akhir ya, sudah mulai agak normal-normal ya. Berarti saya rasa ini juga yang lebih mudah untuk dibawa ketika pameran ya, betul. dibandingkan Dessertnya. benar ya Bu? Ya, Kalau dessert itu saya sudah sering pameran juga di Malang, cuma memang nggak bisa dibawa kemana-mana. Paling banter dulu pernah di Surabaya. Tapi harus bawa freezer memang. ya agak susah ya. Memang freezer kecil kayak gitu itu saya. Apalagi spagettina guys ya. Lebih bingung lagi itu gimana bakarnya di top dulu ya. Saya mikirnya gitu juga. Ini kalau saya mau pameran paling Semarang aja gitu kan. Saya nggak bisa sampai keluar sana gitu. Makanya kalau saya tetap bertahan di produk ini ya stuck di Malang aja gitu kan. Ya nggak apa-apa lah saya bikin sesuatu yang ini bisa di mana-mana, yang Malang yang khusus itu Malang gitu. Ya, nah kan sekarang dari tadi yang pertama yang diceritakan Bu Hanum apa? Nggak tahan LDR ya. Tapi begitu ada ini, cuannya ada, LDR nggak apa-apa kan? Keliling terus jadi. Berdua. Berdua guys. Berdua. Tetap nggak LDR ya. Iya. Bu langsung meng-create 3 varian rasa ini atau masih satu Bu? Awalnya satu yang pesto cheese ini. Oh yang ini dulu. Awalnya. Oh yang pesto cheese dulu. Awalnya itu, terus habis itu pasta ini kan saya pernah bikin pizza, pakai daunnya itu pakai pastry, pernah, dan rasanya itu enak gitu loh. Makanya saya keringkan sekalian gitu dengan rasa pizza. Kalau yang apelnya ini versi manisnya, dan permintaan dari Malang kan oleh serba apel.
permintaan dari alumni. Langsung apelnya keluar. Nah, karena varian manisnya juga, kalau ini kan asin, savory ya, asin. Itu kan manisnya. Kita juga ada satu lagi akan launching yang varian coklat. Coklat. Tapi versinya beda. Kalau ini kan ada lapisan atas, nanti coklatnya itu digulung sama pastrinya. Oke. Jadi digulung di tengahnya itu ada Ada stilnya. Sudah di stil ya. Tapi nanti ditunggu. Oke Bu, berarti Hafiera ini 2021 akhir ya, yang untuk pastry ya. Pastry, ya. Oke. Semua brandnya pakai Hafiera ya. Iya, Hafiera. Mulai dari dessert, Dessert sampai sampai dulu di Kopetsnya juga pakai Hafiera. Kelasnya juga sama. Tapi memang sudah didaftar juga, cuma kelasnya kan beda. Kalau dulu kelas craft, kalau ini kelasnya kelas 30 makanan gitu. Oke Bu. Jadi sekarang fokusnya ke ini yang lebih bisa dibawa untuk pameran ya Bu. Iya. Ya? Oke. Ibu kalau boleh tahu Bu, asalnya nama Hafiera dari mana? Ya itu merek itu kan gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Kita nyari merek pakai nama sudah banyak gitu kan. Susah kan kalau kita ngecek di DJK itu kan banyak kembar gitu kan. Saya bingung pakai nama apa waktu itu ya. Terus anak saya itu kan namanya Javier, pakai J ya, Javier gitu. Tapi kalau di luar J itu kan H, bacanya kan Javier sebenarnya. Oh ya. Ya Javier kan, tapi kalau di sini kan Javier itu. Ya udahlah saya pakai nama itu dengan tambahin Javiera. Ya. Javiera pun itu hanya itu Hanum, Fier itu anak saya yang Javier, Ya. Ranya itu Rahadian bapak suami saya. Oh. Jadi Bapaknya Javiera. kesulitan terakhir. Iya. Tetap semuanya masuk. Semuanya masuk Javiera itu. Kira cuma A-nya doang, ternyata R-nya full ya ada. Oke. Javiera. Terus artinya juga cemerlang, artinya itu cemerlang. Kita harapannya juga ke depannya ini menjadi produk yang cemerlang di antara produk-produk lainnya. Amin. Terima Wah, kasih. teman-teman lihat ya, brand itu dipikirkan terlebih dahulu. Jadi bukan asal kita kasih merek, terus kemudian merek ini ya wis asal-asalan kita ambil ini terus kita pasarkan, enggak. Tetapi setiap brand, setiap merek atau logo sekalipun itu harus dipikirkan baik-baik sebelum dikembangkan. Seperti Bu Hanum sudah membuat sesuatu yang berbeda dengan yang lain, bukan dari hanya produknya saja, tetapi dari sisi brand yang diciptakan. Nah, brand ini sangat penting karena brand ini adalah identitas. Kalau produk kita nggak ada identitasnya, so buat apa orang lain bisa kenal gitu ya. Jadi ini paling penting. Dan mungkin Bu Hanum juga punya pengalaman ngecek merek sekian banyak, kok banyak, tadi sudah disebutkan kembar-kembar semua, ada yang kembar 10. Nah itu identitasnya agak kurang bagus ya. Kalau dengan Hafiera ini kan pasti nggak ada yang lain. Jadi ini memang harus selektif, memang harus dari ide kita mau munculin apa. Dan saya yakin kalau Bu Hanum tadi cerita tentang kisah di balik nama Hafiera ini, saya yakin Bu Hanum dan keluarga mengkreasikan atau menuangkan seluruh ide-idenya di sini berdasarkan karena keluarga. Iya. Begitu ya Bu. Iya. Dan pasti Ibu mati-matian sejak awal mengerjakan bisnis ini, memikirkan tentang bisnis ini bersama dengan suami. Iya. Pasti ini khusus untuk impiannya untuk keluarga. Betul, iya. Begitu ya Bu Iya, ya. karena dulu waktu kita kerja, kalau kita pergi bareng tuh gimana ya kok kita jalan pergi berdua gini ya, Iya. karena sama-sama kerja. Enak kali ya kalau kerja kita berdua gitu. Gitu ya Bu. Iya, akhirnya kita ya bikin kapal trainer ya. Kapal planner. Nah, ini bocoran lagi. Nanti diundang lagi ya, sama suaminya, tapi jangan Ibu doang berarti kan kapal planner. Iya, Oke, nah, ini menarik banget Bu. Memang era sekarang kalau kita bisa bekerja dengan baik dengan pasangan kita, itu akan lebih berjalan itu lebih ada maknanya. Iya, betul. Gitu. Setiap langkah yang kita ambil ada didampingin suaminya Ibu, Iya. otomatis akan ada nah ini didukung sama suami. Betul. Dalam hati kan masih begitu ya. Iya. Bu, ya. Jangan ngomong bapaknya tapi. Iya. Jangan Bapaknya di situ. dulu. Oke, Bu. Hafiera ini cukup untuk yang pastry crunch. Ini saya rasa memang satu produk yang mestinya bisa kita kenalkan bersama ke luar negeri. Dan ini adalah salah satu pilihan kami, terutama khususnya saya. Kemarin saya benar-benar kepingin Hafiera ada di Tresnan. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang sekarang sedang nyaksiin podcastnya ini. Bu, dari seluruh rangkaian, ini kan home industry. Iya. Ini kan masih home industry, Iya. kelasnya UMKM. Iya. Saya pernah di UMKM juga sebelumnya. Dari seluruh rangkaian bisnis UMKM atau home industry, itu rangkaian yang paling mahal, itu di mananya? Maksudnya rangkaian yang paling mahal? Dalam sebuah bisnisnya. Iya. Apakah dari pembelian bahan baku, Oh. packagingnya, Oh. atau dari sisi cara menjualnya, harus promosi ke sana ke sini, atau dari gerainya?
atau dari outletnya. Kalau dari Ibu sendiri yang mana? Setiap produk kan beda ya. Iya. Kalau yang dessert itu hampir lancar-lancar aja, maksudnya nggak ada yang terlalu pricey ya. Tapi Iya. kalau yang ini beda. Jadi tentang kemasan pasti lebih mahal daripada yang dessert gitu kan. Kita yang lebih mahal di sini ya packagingnya. Packagingnya. Packaging. Kalau untuk apa namanya promosi ya, untuk promosi itu sudah ada. Kita sudah dari dulu memang online ya, jadi kita mau nggak mau yang namanya IG Ads, VP Ads, TikTok Ads itu harus ada, Harus endorse ada. juga Harus ada. memang itu sudah ada ininya. Jadi biasanya gantian yang ini dulu pakai yang produk ini, nanti produk ini itu untuk endorse-nya gitu. Sudah biasa dari dulu. Cuma waktu yang ini memang kagetnya di packaging-nya. Packaging yang terlalu mahal ya. Makanya packagingnya bagus. Ya. Soalnya kan kita juga nggak sembarangan ya. Ya memang ada yang low budget gitu kan. Tapi keamanannya kurang gitu. Ada yang bagus tapi biayanya juga tinggi karena apa namanya tuh ada yang kayak yang apa itu yang per 1.000 itu apa ya, bukan per 1.000 ya, per 10.000 itu lebih bagus lagi. Nah ini yang masih bisa ini. Ya. Di Malang ya, Bu? Ini pasarnya di Bandung kan? Oh, Bandung. Ya. Oke. Oke. Jadi ini memang dari sisi packaging memang sudah diperhatikan banget oleh Bu Hanum karena ini makanan. Ketika kita memproduksi sesuatu yang akan dikonsumsi oleh manusia, itu otomatis kita juga nggak sembarangan Iya, dari packaging. Itu penting banget ya Bu ya. Dan saya lihat memang packagingnya Ibu ini oke kok, sudah oke banget. Dan memang ya sudah selayaknya untuk kita bawa ke luar negeri, salah satunya seperti itu. Tinggal nanti diatur bagaimana caranya kalau misalkan ada orderan dari luar negeri yang diatur gimana cara memproduksinya. Iya, betul. Karena mereka pasti akan dalam jumlah yang cukup besar. Ya, kapasitas produksi. Benar. Nah, oke Bu, kalau saya tadi garis bawain lagi tentang sebuah bisnis UMKM atau home industry, rangkaian yang paling mahal Bu, kalau saya boleh baca dari ceritanya Ibu, karena biasanya para UMKM juga mengeluhkan hal yang sama tentang hal yang paling mahalnya. Mungkin packaging iya mahal, tapi yang belum pernah terpikirkan sama sekali oleh para UMKM ini adalah memiliki gerai sendiri. Betul. Ya. Benar ya Bu? Itu nanti dulu. Karena dari seluruh rangkaian bisnisnya home industry atau UMKM ini, small enterprises, itu mahal banget. Iya. Dan kalau misalkan kita mau buka sendiri gerainya, itu secara otomatis kan ya kita harus jagain juga. Kalau jagain sendiri, terus siapa yang buat produknya? Iya, betul. Betul ya Bu? Iya. Ya, jadi memang kendala-kendala yang saya lihat dari bisnisnya UMKM itu adalah yang paling mahal buat gerai sendiri. Betul. Itu mahal, belum lagi biaya promosinya, renovasinya, nyediain rak dan sebagainya. Pegawainya juga. Dan pegawainya, nah kan sudah dijawab sama ibunya. Nah artinya adalah ini sebuah peluang di mana memang Tresnan ini yang mengambil alih biaya yang paling mahal dalam seluruh rangkaian bisnisnya UMKM. Kita buat gerainya sendiri, seperti Ibu lihat ini di tempat Tresnan. Ya. Gerainya gimana Bu? Wah, bisa. Bukan seperti oleh-oleh ya. Jangan disebut mereknya ya. Enggak. Iya. Kalau itu oleh biasa gitu enggak. Iya, karena memang kebanyakan orang mengira bahwa Tresnan ini toko oleh-oleh ya, yang komplit semuanya ada dari pabrikan besar, dari UMKM dan semuanya ada semua di sini. Ternyata enggak, karena memang Tresnan ini kita create khusus untuk melayani teman-teman UMKM. Di sini nggak ada bu pabrikan besar, kita nggak malah justru tidak terima. Ya, bagus. Gitu. Karena memang di retail pabrikan itu memang tidak bisa disejajarkan dengan UKM. Gitu ya. Bu, Iya, ya. soalnya kan Pengalaman ya. karena apa ya sudah beda ya Mhm. dari segi berapa macam ya untuk kapasitas produksi untuk segala macam itu memang Iya. nggak bisa disejajarkan itu nggak bisa karena Iya. kan memang ya dari awal dari proses pertama sampai akhir kan sudah beda Iya. ya kan Iya. jadi nggak bisa harusnya memang UKM sendiri retail sendiri. Iya. Ya ini adalah visi atau sebelum ada visi ada dream dulu ya. Kalau di Tresnan ini kami berempat bu, foundernya di Tresnan berempat, salah satunya adalah saya yang dipercaya untuk mengelola untuk outlet ini dan berikut juga strategi dan sistemnya seperti apa. Dan kami sebenarnya berempat ini memang dari awal punya dream atau cita-cita atau impian itu kepengen banget apa ya, karena kita berempat suka kuliner Indonesia, suka produk-produk Indonesia termasuk craft juga. Kami ini punya satu keinginan untuk memperkenalkan ke dunia luar, ke dunia internasional secara global. Karena kami anggap itu layak gitu.
Cuman pada saat kami punya impian ini, kami bingung mau buat apa. Ya, betul. Nah, karena kita sudah oke sepakat kita bantuin aja yang dari sisinya UMKM. Kenapa? Karena kalau kita bantuin pabrik sudah punya duit sendiri kok, bisa membuat outlet seperti ini juga mungkin ya. Tapi secara konsep mungkin enggak. Nah, inilah yang kita angkat berempat untuk bagaimana kita sebagai jembatan bridging dari teman-teman UMKM. Tapi sekali lagi karena kami berempat kepingin outlet ini sebagai visinya kami ya Bu, outlet kami ini bisa berkembang sampai go internasional dengan tetap membawa produk otentik Indonesia. Berarti kita harus selektif. Karena tidak semua produk itu bisa diinternasionalkan. Ya. Gitu. Contohnya kurang lebihnya seperti, sorry Bu, dessertnya Ibu. Ya. Karena kan masa Ya. shelf life-nya tidak panjang gitu. Ke Surabaya aja bingung kemana kita ke mancanegara. Tapi tetap ada produk-produk yang bisa. Nah, mungkin Bu Anum sendiri ngerasain gimana caranya bisa produknya diterima di Tresna. Karena nggak mudah, ya nggak mudah. Ketika kita buat Tresna UMKM Project yang pertama Bu dan kedua, ini sedikit cerita ke Ibu sekalian curhat ya Bu. Orang di Indonesia itu kebanyakan kan memang wait and see. Nunggu dulu, ngeliat bentuknya ada atau enggak. Kalau sudah ada ya baru ikut-ikutan. Nah, ketika kami di Tresnan membuat Tresnan UMKM Project, itu yang pertama, itu banyak peminatnya, ratusan. Begitu ini sudah selesai ada Tresnan UMKM Project kedua. Jadi Tresnan UMKM Project ini adalah ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh UMKM tersebut untuk bisa masukin produk di Tresnan. Seperti Bu Anum tahu ya. Iya, lama. Lama, maksudnya itu ininya. Ada 5 tahapan ya. Iya, Bu? tahapannya lama. Iya. Dan apa kurasinya benar-benar ini kurasi sekali lah. Sampai tersaling benar-benar saling aja gitu ya Pak ya. Iya. Dan memang dari sekian ratus yang daftar ke kami Bu, dari yang pertama dan kedua, itu terpilih hanya 70. Artinya 70 brand ini mungkin ada produknya belum siap, tetapi inovasinya bagus dan mau di-upgrade levelnya. Itu juga kita masukkan dalam part of Tresnan juga. Nah, Ibu mengalami sendiri 5 tahapan di Tresnan gimana perasaan? Ya excited juga ya, ini kenapa lama sekali? Apa sih yang gini gitu ya Pak ya? Iya. Ini yang dikurasi apanya ya kok lama sekali gitu, sampai kadang-kadang tuh lupa gitu ya. Oh ini yang dulu itu ya langsung diikutin gitu. Iya. Ya, benar-benar tersaring dengan ya termasuk alhamdulillah bisa diterima jadi kebanggaan saya juga. Amin. Terima kasih Pak Bu, Iya. bisa disejahtera dengan produk teman-teman yang juga waduh luar biasa bagus-bagus semua. Iya. Kita harapannya seperti itu dan seperti yang tadi saya sudah sebutkan Bu, di Indonesia ini banyak orang yang wait and see. Waktu itu Ibu sudah melihat ada bentuk bangunannya gini belum? Belum ada ya. Belum, masih dibangun. Iya, dan saya juga apa sih Tresnan itu gitu ya, masih di awang-awang gitu, nggak ngerti apa gitu kan. Tapi Ya akhirnya kan? Bu Anu udah cerita sendiri belum ada. Jadi teman-teman yang produknya ada di sini itu diawali dari yang belum ada apa-apa. bangunannya sama sekali. Kami punya visi, punya impian, punya misi yang itu terserah baik, terbaca dengan baik oleh orang-orang yang menangkap ini sebuah peluang yang besar. Seperti yang Bu Hanum ikuti hingga sampai sekarang bisa sampai ke sini. Dan ternyata hasilnya bangunannya jauh lebih bagus daripada gambarnya. Ya, sudah apa di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Dan ternyata benar-benar ya semoga ini peluang kita ya para UKM sudah diterima di sini, dikasih jalan istilahnya ya, bisa insya Allah bisa go internasional gitu ya. Setelah kita grand opening Bu, semakin banyak yang tanya karena sudah ada bangunannya. Pengen masuk ya karena kita nggak bisa masukin sembarangan. Kita harus ada UMKM project lagi. Ya jadi nggak bisa sembarangan untuk bisa masuk ke sini. Oke Bu, Ibu udah kaget tadi ada logonya ini, stiker-stikernya ini ya. Nah, teman-teman ini ada logo. Jadi setiap produk-produknya Bu Hanum, termasuk produk-produk UMKM yang sudah terterima di sini, itu selalu ada logonya seperti ini, ada tempelan seperti ini. Ya, ini ada logo Tresnan yang di sampingnya ini ada tulisan approve. Artinya sudah di-approve oleh Tresnan. Jadi kalau misalkan ada customernya Ibu, baik itu B2B, ataupun juga yang kalau misalkan Ibu sudah ada kenalan di luar negeri, ketika datang ke Indonesia, ataupun Ibu online pun meetingkan dengan mereka, tinggal sebutin aja sudah di-approve oleh Tresnan. Artinya, mereka tidak usah lagi melakukan kurasi sejak awal. Jadi ini sangat memudahkan ketika ada logonya ini. Ya, dan kami punya database buyer yang cukup banyak di luar negeri, termasuk ada rekanan kami atau kami juga kenal dengan perwakilan dagang Republik Indonesia yang di luar negeri, yang kami sudah soundingkan tentang apa yang dilakukan di Tresnan.
Jadi memudahkan ibu ketika nanti ibu ketemu dengan orang di luar negeri, ataupun ibu ataupun semua UMKM yang produknya ada di sini butuh pendampingan langsung Ya. untuk melakukan negosiasi Ya. atau berdiskusi dengan buyernya di luar negeri. Kami siap membantu mendampingi. Jadi memang Terima kasih sekali nih. ya kalau di toko pusat oleh-oleh nggak ada Bu. Ya, kadang-kadang kita sebagai UKM kadang ya itu ada keterbatasan komunikasi juga. Ya. Kita kan juga belum pernah kebayang kalau kerjasama dengan orang luar, apalagi saya yang masih baru istilahnya di bidang Ya. kuliner yang kering gini ya. Kalau mau ke internasional itu kadang masih awang-awangan gitu loh bahasa Jawa ya. Karena nggak ngerti gitu ya gimana itu waktu kita pameran di mana itu saya Interfood. Iya, Nah, itu sudah ada. di Bali ya Bu. Enggak, yang di Jakarta. Oh yang di Pak. Jakarta, Nah, sorry ya. itu ada bayar-bayar dari luar. Ya kendalanya ya saya juga bahasa Inggrisnya salah-salah ya. Terus itu yang diminta, yang dimaksud itu saya juga nggak berani nanti gimana ini gitu kan, mau ekspor itu nggak bisa, nggak ngerti apa-apa, masih belum ngerti gitu loh. Apakah harus satu kontainer, apakah harus satu kontainer rame-rame yang LCL itu kan. Iya. Aduh gimana ini nggak ngerti itu, ya Ya. udahlah biarin aja, kita lewatin aja dulu gitu. Ya. Nah nanti mungkin dari desa ini bisa membantu Bisa. para UKM. Bisa Bu. Nanti kami juga berencana, ya teman-teman kita juga berencana akan ikutin pameran juga, yang kelasnya juga internasional, B2B dan internasional. Jadi ibu sekarang harus tambah pede karena Iya. sudah ada logonya Tresnan. Iya. Kalau ibu butuh pendampingan dengan kami bisa langsung jadi admin kami. Nanti kami akan lakukan pendampingan ke ibu. Terima kasih banyak ini Pak Bur. Sama-sama. Teman-teman ini alhamdulillah sekali nih berkesempatan masuk Ya, Bu. Tresnan, bisa Ya, kita ya. insya Allah bisa ke internasional ya Pak Bur. Amin, amin Bu. Itu harapan kita bersama. Amin ya. Ya. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan Bu sebelum kita akhiri ke teman-teman? Jadi Nggak ada, oke. Baik Bu, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dengan kami di Tresnan hari ini. Dan saya rasa banyak sekali teman-teman di rumah yang menyaksikan podcast ini bisa terinspirasi dengan Bu Anum. Dan jangan pernah menyerah, walaupun mungkin hari ini belum bisa masak, Iya, iya. jangan berkecil hati, Iya. ya, karena semua peluang yang ada di depan Anda tergantung Anda mau menangkap atau enggak. Betul. Ya. Ya. Sekian dari kami, terima kasih Mbak Anum sudah Terima mampir di kasih. sini, terima kasih akhirnya oke banget, dan sampai jumpa di acara yang lain. See you. Terima kasih.